3 jam setiap malam tanpa henti. Fadilah dan barokah 5 bahan-bahan alami. 5 bahan-bahan alami ini diseduh menjadi satu, kemudian diminum. Diminum sekitar 45 menit sebelum melakukan hubungan suami istri. Insya Allah kekuatannya prima, kuat, strong, tahan lama. 5 bahan tersebut, yang pertama adalah jeruk nipis, yang kedua jahe, yang ketiga bubuk kopi, yang keempat madu, yang kelima air. Nah, kan 5 ini ada airnya, nanti diseduh jadi satu, kemudian diminum sekitar 45 menit sebelum berhubungan suami istri. Lalu bagaimanakah tata cara meramunya? Maka perhatikanlah di dalam penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa telah disebutkan di dalam sebagian kitabnya para ulama ahli tabib, ahli pengobatan atau ahli kedokteran. Dzukira fi ba'di kutubil atibai. Dzukira telah disebutkan fi ba'di kutubil atibai, di dalam sebagian kitab-kitabnya ahli pengobatan. Kalau makna zaman sekarang adalah ahli kedokteran. Asyarabu al-alamiyu, yaitu minuman yang alamiah, minuman alami. Liquatil jima'i, untuk kekuatan jima'. Jima' itu tahu ya, wati itu ya hubungan suami istri. Caranya bagaimana? Qum bi'idati khamsati anwa'in. Qum, berdirilah engkau. Bi'idati khamsati anwa'in, dengan persiapan 5 macam. 5 beberapa macam. Artinya dalam bahasa kita, siapkanlah 5 macam minal mukawwinati, dari beberapa bahan pokok. Al-awalu al-limun. Al-awalu, yang pertama limun, yaitu lemon. Lemon, jeruk lemon. Ini kan jenis jeruk ya. Jeruk lemon, atau sering kita maknai jeruk nipis, tapi jangan yang terlalu kecil, jangan terlalu yang kecil, agak yang besar. Karena jeruk yang kecil, jeruk nipis kecil itu ya tidak seperti lemon. Lemon itu biasanya jeruknya agak besar, jeruk nipis yang berjenis agak besar. Nah, nanti ini satu saja jeruk nipisnya, satu doang. Kemudian nanti diiris-iris, ya diiris-iris. Tapi kulitnya jangan dibuang. Sekali lagi, kulitnya jangan dibuang. Ini ada keterangannya soalnya ya. Kulitnya jangan dibuang, yang dibuang hanyalah biji-bijinya doang. Jadi diiris-iris itu fungsinya untuk membuang biji-bijinya. Jadi bijinya dibuang, dirajang-rajang kecil supaya nanti mudah untuk ditumbuk ya, ditumbuk. Wathani az-zanjabilu, dan yang kedua yaitu jahe. Jahe itu 1 siung saja. Nah, jahe dengan jeruk lemon atau jeruk nipis sama-sama dirajang kecil-kecil. Ya ingat nih, dirajang kecil-kecil, jangan ditumbuk dulu, dirajang kecil-kecil, dua-duanya dirajang kecil-kecil, kemudian jadikan satu, dimasukkan ke dalam gelas yang agak kuat untuk ditumbuk. Wathalithu mashukul qahwati, dan bahan yang ketiga yaitu mashukul qahwati, bubuk qahwah, bubuk kopi. Bubuk kopi apa saja? Kopi yang dari pabrik yang sudah kemasan silahkan. Tidak harus bubuk yang kita menumbuk sendiri, tidak harus menumbuk sendiri. Yang penting bubuk kopi, pokoknya kopi ya. Ini penjelasannya apa saja kopi apa saja, tapi ingat kopi hitam. Jangan kopi yang sudah dicampur coklat, jangan kopi yang sudah dicampur gula. Ini kopi yang masih murni kopi, bubuk kopi hitam. Warabi'u al-asalu, dan yang keempat yaitu madu. Nah, supaya gampang pembuatannya, itu caranya jeruknya sudah dirajang-rajang ya, dirajang-rajang, dibuang biji-bijinya, tapi kulitnya tidak boleh dibuang. Dirajang kecil-kecil. Kemudian jahenya dirajang kecil-kecil supaya nanti mudah ditumbuk. Kemudian yang ketiga, bubuk kopi 1 sendok saja. 1 sendok makan bubuk kopi. Kemudian kalau ingin ditumbuk, ini tumbuk dulu. Yang 3 ini tumbuk dulu, kemudian ditambah air. Wal khamisu al-ma'u at-tahiru.
Wal khamisu, dan yang kelima al-ma'u tahiru, yaitu air yang suci. Air suci artinya air minum. Jangan menggunakan air kotor, air mentah, apalagi air najis. Ya, jelas menggunakan air yang suci, air yang siap diminum. Nah, kalau seandainya kita ini memiliki blender, maka langsung bisa di blender jadi satu. Blender jadi satu, kemudian sampai semuanya itu jadi satu. Kalau di blender kan nanti akan memunculkan seperti gelembung-gelembung gitu ya, gelembung-gelembung lah, seperti soda, tapi itu enggak soda, ya mirip soda itu kalau blender. Nah, kalau tidak di blender ya ditumbuk terus, ditumbuk, nah dikasih air, airnya nanti yang terakhir madu gitu. Jadi kalau ditumbuk biasa tidak punya blender, maka keempat bahan yaitu plus air jadikan satu, madunya terakhir. Madu terakhir diudak-udak diaduk-aduk begitu sampai memunculkan gelembung-gelembung. Kalau orang Jawa dibilang untuk ya, sampai munduk gitu. Ada untuknya. Karena keterangannya begini, tsumma al-mukawwinati al-khamsa fi kubin aw kasin. Kemudian letakkanlah bahan-bahan yang 5 itu fi kubin, di dalam wadah yang kuat seperti gelas tetapi bisa untuk numbuk itu, aw kasin, atau di dalam gelas. Gelas ini kalau gelasnya kaca itu kita harus punya blender, sekali lagi ya. Di blender itu kalau kita punya gelasnya kaca. Tetapi kalau gelasnya tidak kaca bisa ditumbuk, kebetulan nggak punya blender. Nah, ini gelasnya yang gelas itu centel, itu tahu, gelas centelan, gelas centelan. Jadi karena lemonnya itu satu, kemudian jahenya juga satu saja, satunya nggak usah besar-besar, kecil. Kemudian bubuk kopi 1 sendok saja, kemudian madunya 1 sendok saja, kemudian air secukupnya. Kemudian thumma amzijha hatta tamtazija bi syaklin mutasawwin. Thumma amzijha, kemudian aduk-aduk atau diremukkan di blender padanya, hatta tamtazija, sampai menjadi satu, terkumpul ya, mengumpul, ada untuknya itu tadi. Bi syaklin mutasawwin, dengan bentuk yang satu, seimbang, sama. Thumma syribha syariba yashrabu isyrab, thumma syrabha. Kemudian minumlah dia qoblal jima'i, sebelum jima, bi qadri khamsin wa arba'ini daqiqatan, dengan kadar ukuran 45 menit. Fa innahu mujarrabatun li quwwatil jima'i, karena sesungguhnya mukawinat al-khamsu itu mujarrabatun, yaitu mujarrabah. Mujarrabat sangat manjur li quwwatil jima'i, untuk kekuatan jima. Oleh sebab itu sekali lagi, ini kan zaman modern, jadi kelima bahan itu bisa dikumpulkan jadi satu, ditambah dengan air dan diaduk dengan blender sampai muruh-muruh, sampai muncul untuk-untuknya gitu ya, sampai ada berbusa-busa. Nggak perlu ditambah dengan telur, biasanya orang Indonesia nggak usah ditambah kuning telur, pokoknya 5 bahan ini saja dijadikan satu, di blender sampai memunculkan busa, kemudian segera minum sebelum jima kurang lebih 45 menit. Silahkan dicoba, insya Allah mustajabah, manjur luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.